Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia yang berupa kesehatan dan telah memberikan kita kemudahan sehingga kita semuanya bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada halangan satupun yang ada. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sosok teladan bagi kita semua, karena sifat beliaulah kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Oke anak-anakku, siswa-siswi Semamio GKB Gresik dan juga para pemirsa setia Semamio GKB Channel, kembali lagi kita dalam acara Kalbu, kajian malam Sabtu. Nah, kembali lagi di acara Kalbu kita kali ini di edisi Bintang Pelajar, kita akan membahas tentang topik pelajar mulia semangat berkarya. Nah, di kalbu kita kali ini berbeda dari kalbu-kalbu sebelumnya, karena kalbu sebelumnya kita biasanya ditemani oleh ustadz-ustadzah dari Semamio dan juga para ustadz dari luar Semamio. Nah, tapi kalbu kali ini kita akan ditemani oleh ustadzah dari luar Semamio ya. Tepatnya beliau dari SMP Muhammadiyah 12 GKB ya Ustadzah ya. Nah, yang belum kenal dengan Ustadzah Ain nanti bisa kenalan ya Pak ya. Karena kalau enggak kenal maka tak sayang ya Ustadzah ya. Ta'aruf. Atau barangkali bisa kepengen kenal lebih lanjut, bisa berkunjung ke SMP Muhammadiyah 12 ya Ustadzah ya. Iya, monggo. Dinasnya di situ ya Ustadzah ya. Nggih. Alhamdulillah. Oke anak-anakku, sebelum kita lanjutkan di pembahasan kali ini, saya selaku host di acara Kalbu kali ini, mudah-mudahan di acara Kalbu ini diberikan Allah kelancaran ya. Dan Amin. Kalian juga yang ada di rumah diberikan Allah kesehatan dan keberkahan untuk melakukan aktivitasnya. Amin ya rabbal Oke alamin. Ustadzah, tema kalbu kali ini adalah pelajar mulia semangat berkarya, betul? Iya, betul sekali. Nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan atau dari anak-anakku pemirsa yang menyaksikan acara ini ya. Iya, bisa. Oke, memang kita tidak ada habisnya untuk membahas masalah pelajar ya, karena pelajar itu berhubungan atau identik dengan anak remaja ya Ustaz ya. Sangat luas sekali permasalahannya, apalagi di saat seperti ini ya. Banyak sekali orang tua yang mengeluhkan, anakku kok malas sekali ya saat ini untuk belajar, atau dulu anakku selalu berprestasi tapi saat ini kenapa kok tidak berprestasi. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu bisa jadi karena dari diri anak itu sendiri ya Ustazah ya. Ada juga siswa yang selalu berprestasi, yang dulunya tidak pernah berprestasi tapi di saat ini mereka justru malah lebih aktif, banyak berprestasi dan juga banyak menghasilkan karya. Nah, itu terjadi fenomena yang saat ini ya. Ada juga siswa itu atau pelajar itu yang dengan santainya mengikuti PJJ ya dengan alasan alah ikut Zoom ndak kelihatan aja kok, nah videonya ndak di-on-kan, nah seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan tema kita pelajar mulia itu seperti apa Ustazah? Apakah anak-anak itu yang harus dilakukan, harus bersikap seperti apa sehingga anak itu atau pelajar itu bisa dikatakan sebagai pelajar yang mulia? Dan apa hubungannya atau kaitannya pelajar mulia semangat berkarya itu dengan Islam itu ada ndak
hubungannya seperti itu Ustazah. Barangkali Ustazah Ain bisa dijelaskan lebih lanjut. Baiklah. Oke Ustazah, monggo. Ya, baiklah, terima kasih Ustazah Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ustazah sangat bersyukur diberi kesempatan untuk sharing ya Ustazah di kegiatan Kalbu kajian malam Sabtu. Ini pertama kalinya ya Ustazah? Iya, saya pertama kalinya ngisi di Kalbu dan ini kesempatan yang luar biasa bagi saya. Tapi sudah sering lihat acara Kalbu? Iya, alhamdulillah saya sering melihat acara Kalbu. Alhamdulillah. Dan bisa dikatakan pemirsa setia. Ya, karena saya suka kok, pematerinya bagus-bagus dan temanya itu bagus-bagus. Iya, temanya selalu menarik ya. Iya, temanya selalu menarik. Manfaat ya. Iya dan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Baiklah, tadi Ustazah Diana sudah memberikan sebenarnya gambaran ya yang cukup jelas bahwa terkait dunia remaja, dunia pelajar itu sangat luas dan saat ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh orang tua ya. Permasalahannya siapa? Permasalahannya ya pelajarnya itu. Dan kenapa kok pelajar justru jadi masalah bagi orang tua, padahal seharusnya mereka adalah kita ya pelajar itu adalah investasi bagi orang tua kita. Benar sekali. Tapi kenapa kok malah jadi permasalahan malah gitu? Jadi masalah bagi orang tua. Iya. Dan itu tidak hanya terjadi ketika pandemi, tapi ketika pandemi ini mungkin faktor-faktor ketika ada PJJ tidak ke sekolah itu menjadi faktor tambahan sehingga seseorang yang memang pelajar yang memang pada asalnya memang sudah menjadi pelajar yang bermasalah menjadi lebih bermasalah lagi gitu. Atau bisa juga dikatakan yang dulunya tidak bermasalah sekarang kena masalah gitu karena tidak terbiasa untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Atau memang mereka belum siap ya Ustazah? Iya, belum siap merespon kondisi pandemi itu. Mungkin seperti itu ya permasalahannya. Jadi ada yang kemudian istilah remaja yang sukanya itu hobinya rebahan ya, rebahan, iya santuy, ada tugas ataupun enggak ya. Kalau mood ya dikerjakan, kalau enggak ya udah rebahan gitu kan. Main HP, buka Twitter, buka IG, buka Facebook, habis itu tutup lagi, buka YouTube, tutup lagi, buka yang lain seperti itu. Seringnya buka HP, orang tua mengira anak itu belajar. Padahal buka yang lain. Iya, ya, padahal buka yang lain. Iya, ya, bisa betul. jadi, ya. Iya, jadi saya sendiri juga sebagai pengajar itu kadang ketika menghubungi orang tua mengkonfirmasi bahwa siswa ini belum mengikuti kegiatan A misalnya, belum mengikuti kegiatan tadarus misalnya, orang tuanya bilang, loh anak saya itu sudah saya ingatkan loh Ustazah, padahal dia tadi kayaknya ikut gitu, padahal sudah pada kenyataannya HP ya, iya, HP ya, gitu. Padahal kenyataannya enggak ikut gitu, dan itu ya menjadi sebuah permasalahan yang cukup memprihatinkan bagi orang tua dan bagi guru sebagai pengajar. Nah, bagaimana sih kita kemudian punya gambaran menjadi pelajar yang mulia dan semangat berkarya gitu? Kok kayaknya itu sebuah visi misi yang jauh gitu ya, tapi sebenarnya enggak, itu bisa kok kita lakukan, itu bisa kita lakukan. Kita bahas satu persatu ya. Posisi pelajar ya, pelajar kalau bahasa Arabnya tolibun ya, tolibun, tolibatun atau tilmidun, tilmidatun. Kalau bahasa Inggrisnya students gitu. Jadi kalau kita mungkin di Indonesia menganggap pelajar itu yang berseragam ya dari SD, SMP, SMA, tapi sebenarnya sampai kalau di luar sana gitu yang namanya students itu tidak hanya tingkat sekolah ya, tingkat sampai SMA, tapi udah S1 juga sebutannya masih students. Dan tidak harus berseragam ya? Iya, nggak harus berseragam, dan ternyata itu terbukti ketika pandemi ini mereka nggak berseragam gitu ya. Nah, jadi pelajar itu ya pada hakikatnya ya orang yang sedang belajar gitu, orang yang sedang belajar atau orang yang sedang mengikuti sebuah kegiatan pendidikan di jenjang tertentu gitu, itu namanya pelajar. Nah, karena kewajiban seorang pelajar sendiri itu
harus belajar ya. Belajar ya, kewajiban utamanya adalah belajar. Kalaupun ada kegiatan yang lain itu bonus ya Ustazah ya. Bonus, iya. Tapi ketika itu di sekolah Ustazah, kalau di sekolah dia sebagai pelajar, kalau ketika dia terikat jam ataupun tempat yang mengikatnya dia sebagai pelajar ya dia pelajar. Tapi ketika di rumah sudah enggak jam belajar, sebenarnya dia juga punya posisi lain kan, dia sebagai anak gitu kan, dan dia punya kewajiban juga, kewajiban selain belajar yaitu berbakti kepada orang tua. Benar sekali ya. Tadi kita sudah membahas definisi pelajar ya. Sekarang yang mulianya. Ya, apa ini menarik sekali ya. Iya, pelajar mulia. Kenapa bukan pelajar yang berprestasi? Kita bahas dulu pelajar yang mulia dulu gitu. Ini sebuah term yang cukup penting. Ya, cukup penting karena tidak banyak dibahas. Kenapa pelajar harus mulia? Karena kalau saya tahu mulia itu tingkatannya sudah lebih tinggi ya Ustaz. Iya, itu sudah hebat sekali, ya. tinggi sekali gitu. Nah, mulia kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada kata karim ya. Allah itu maha karim ya, maha mulia gitu. Kemudian di ayat Al-Qur'an itu mulia itu sangat dikaitkan dengan takwa. Dan padahal takwa itu derajat yang paling tinggi ya kan. Jadi kalau di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian gitu. Jadi bukan yang kemudian paling kaya, bukan kemudian yang paling cantik atau yang paling terkenal, bukan yang followernya paling banyak, bukan subscribernya paling banyak, bukan gitu, atau yang menjadi yang kedudukannya paling tinggi di sebuah negara, bukan. Tapi ternyata yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Dan bisa jadi orang yang bertakwa itu mungkin yang kita lihat sekarang itu orang yang biasa-biasa aja, yang mungkin nggak punya kedudukan mungkin apa-apa, tidak punya label tadi ya. Iya, nggak punya label atau mungkin pendidikannya juga biasa aja gitu, bukan yang berprestasi, tapi di mata Allah dia mulia. Nah, sebagai pelajar yang mulia ya. Iya, nah bagaimana pelajar yang mulia? Berarti kalau tadi yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa, maka pelajar yang mulia itu adalah pelajar yang berusaha menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Nah, maka ini kaitannya, kalau kemuliaan ini adalah kaitannya adalah dengan kehormatan, dengan bagaimana seorang pelajar itu menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini sadar nggak remaja atau pelajar bahwa kita itu sudah harus mulai menjaga kehormatan kita. Mulai dari apa? Mulai dari kewajiban kita menutup aurat, kemudian menjaga diri kita dari hal-hal yang itu dilarang. Seperti apa? Ya, pelajar ada juga kan yang misalnya merokok, ada ya. Nah, kemudian berpacaran, ya, kemudian membuka auratnya, ya kan, kemudian membuat konten yang itu misalnya ngeprank orang, nah seperti itu, bermanfaat ya. Iya, yang tidak bermanfaat. Nah, itu akan menjauhkan seorang pelajar dari label mulia, gitu. Meskipun ternyata misalnya ya seorang pelajar membuat konten di TikTok atau di IG yang itu kemudian ngeprank orang ya nggak bagus, tapi menjadi viral. Kemudian pelajar itu menjadi followernya jadi Lebih banyak. Langsung melejit ya. Langsung melejit, kemudian dia menjadi terkenal Dengan waktu yang sekejap ya. Iya, di mata manusia mungkin wah dia terkenal ya gitu, tapi di mata Allah bagaimana? Di mata Allah dia menjadi tidak mulia gitu. Nah, itu kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an, dengan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa ketika kita ingin menjadi pelajar ya, pelajar yang mulia, maka berusahalah kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang membuat kita tidak mulia, membuat kita jauh dari kata takwa. Dan kata kuncinya apa? Maka dimanapun berada seorang pelajar itu harusnya merasa selalu diawasi oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Baik itu
sedang diawasi oleh sekolah, sedang diawasi oleh guru maupun tidak, itu seharusnya ada rasa sadar diri ya, sadar diri. Ada yang mengawasi. Apalagi sudah SMA ya, Ustazah ya, Ustazah Diana ya. Jadi kalau sudah SMA itu rata-rata sudah balik ya, sudah perempuannya sudah mens ya kan, laki-lakinya sudah mencapai balik. Jadi harus sadar itu bahwa kita itu sudah terkena apa? Taklif, iya, sudah dihitung amal perbuatannya seperti itu. Oke, Ustazah Ain, menarik sekali perbincangan kita kali ini ya. Padahal itu masih awalnya ya. Iya. Anak-anakku, pemirsa setia GKB Channel, sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini yang menurut saya sangat luar biasa, permasalahan remaja itu ya. Dan supaya kita menjadi pelajar yang mulia, kita harus memuliakan diri kita ya. Iya, supaya betul. kita dimuliakan oleh Allah juga. Nah, baiklah anak-anakku, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah GB Gresik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah GB Gresik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset SMA Muhammadiyah GB Gresik diharapkan mampu mencetak muda yang bersikap ilmiah, mandiri dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anakku dan juga pemirsa setia Semamio GKB Channel, kita kembali lagi di acara Kalbu, kajian malam Sabtu. Nah, oke Ustazah Ain, tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai pelajar mulia ya. Kalau kita ingin menjadi pelajar mulia, kita harus memuliakan diri kita dulu ya, diri kita sendiri. Nah, kalau mengenai pelajar mulia ini tidak harus menjadi pelajar yang mulia, tapi juga harus memiliki semangat Tidak hanya iya, menjadi menjadi pelajar yang mulia, tapi juga harus memiliki semangat berkarya yang luar biasa ya. Nah, mungkin di sini Ustazah Ain bisa diceritakan barangkali ada kiatnya. Nah, supaya menjadi pelajar mulia yang semangat berkarya itu seperti apa? Nah, karena kalau lihat fenomena sekarang itu anak-anak itu anggar apa ya, kalau bahasanya itu sekedar ikut-ikutan belajar gitu aja, tapi kurang semangatnya itu kurang, apalagi kalau membuat suatu karya gitu. Seperti itu Ustazah. Iya, terima kasih Ustazah Diana. Kalau tadi kita bahas ya tentang pelajar mulia, sekarang bagaimana kita itu menjadi pelajar tidak hanya mulia tapi juga berkarya. Imam Asy-Syafi'i, mungkin anak-anakku sekalian juga sudah sangat
familiar dengan nama ulama tersebut, itu pernah mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Jadi kehidupan seorang pemuda itu seharusnya adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau takwanya tadi sudah kita bahas, sekarang dengan ilmunya itu tadi. Nah, ilmu itu yang dia miliki, bagaimana kemudian bisa menjadi sebuah karya, menghasilkan sebuah karya. Nah, tapi karya sendiri itu apa? Mungkin kalau kita secara sekilas ya, kita maknai karya itu adalah ciptaan gitu ya, atau pekerjaan, produk gitu, hasil dari hasil yang bisa kita lihat gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, ini menurut saya mungkin tidak harus seperti itu. Mungkin menurut saya, dan ini menurut pengalaman saya, karya itu tidak harus sebagai sebuah produk yang bisa terlihat misalnya dan harus sesuai dengan ilmu kita. Misalnya kita sedang belajar di jurusan IPA kemudian harus menghasilkan riset ya, misalnya ya, karena nggak semuanya akan seperti itu, saya yakin, karena semua siswa, semua kita, semua manusia itu pasti punya potensi dan itu beragam gitu, nggak bisa kita samakan satu aja, sehingga kadang-kadang mungkin kita terhambat dengan apa yang ada di depan kita, kemudian oh saya nggak bisa, adanya itu lomba seperti ini, lomba sains misalnya, lomba matematika, lomba bahasa Inggris, tapi saya nggak punya potensi itu gitu, dan gimana saya bisa berkarya gitu. Dan nggak harus, kalau menurut saya tidak harus seperti itu. Yang pasti kita menghasilkan sebuah karya dengan semangat apa? Dengan semangat yang pertama adalah Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah hikmah dan semangat bahwa kalau kita menjadi orang yang bermanfaat, itu sebenarnya kita sudah berkarya. Jadi tidak harus ada nggak harus menciptakan satu buku, nggak harus menciptakan satu lagu atau ya seperti itu gitu. Misalnya ketika kita memang tidak punya potensi yang bisa kita salurkan yang ada di sekitar kita, barangkali yang sederhana aja, ketika pulang sekolah bantu ibu ya, bantu ibu membersihkan rumah, dari hal-hal yang sepele dari hal-hal yang sederhana, membantu membersihkan kamar, membersihkan kamar mandi misalnya, itu sudah sebuah karya kalau mau dilakukan ya kan. Tapi kan kadang kita itu pikiran tuh buntu, saya mau buat apa ya, saya ikut lomba apa ya. Soalnya gitu mereka kan beranggapan kalau menghasilkan suatu karya atau supaya kita memiliki sebuah karya itu harus membuat sesuatu yang wah gitu. Iya, padahal itu kan gitu ya. Seharusnya seperti enggak harus seperti itu kan sulit juga. Ya mungkin bagi beberapa siswa yang memang punya passion di situ, ya itu menjadi mudah gitu. Dia memang punya ketertarikan misalnya di bidang riset ya, Smamio sekolah riset ya. Kemudian ada beberapa siswa yang memang tertarik di riset dan memang dia punya kemampuan di situ, yaitu menjadi wadahnya dia gitu. Tapi sementara bagaimana yang lain yang dia nggak punya di situ kemampuannya, kemampuan riset nggak punya, kemudian menghitung juga dia nggak pinter-pinter amat gitu, bahasa Inggris juga nggak pinter-pinter amat gitu. Terus apa yang bisa dia lakukan? Ya dari hal-hal sederhana. Nah, dari sini saya jadi teringat masa lalu. Boleh saya bercerita? Boleh, Ustaz. Iya. Mungkin kalau membicarakan pelajar yang berkarya itu saya bukan termasuk secara umum bukan termasuk pelajar yang berkarya gitu, tapi saya bangga dengan diri saya yang sudah pernah saya lewati sebagai pelajar. Mantan pelajar ya? Mantan pelajar. Saya pernah menjadi pelajar dan saya melewati itu gitu. Dan apa yang saya lakukan? Alhamdulillah diberi Allah sebuah jalan hidup yang kemudian orang tua saya itu adalah dua-duanya petani yang kadang-kadang ibu saya itu nenun ya, nenun sarung, sehingga ya pas-pasan gitu ya. Ini saya ngomongin antara ekonomi dan prestasi. Jadi saya itu sehari-hari ya sejak SMP pulang sekolah itu nenun dan teman-teman saya nggak ada yang seperti itu. Buat sarung itu ya Ustazah. Iya, ya? kalau misalnya teman-teman sekalian mau nyari, coba cari ya di YouTube atau di Google, nenun sarung gitu. Dan itu prosesnya benar-benar manual. Jadi
kayu itu yang berisik banget bunyinya itu, dan Pintal ya. iya dipintal, dan tiap pulang sekolah saya melakukan itu gitu. Mungkin nggak terlihat itu hasil karyanya, karena setiap udah selesai kan itu biasanya kita setorkan ke juragannya gitu ya, nggak terlihat karyanya ya kan, nggak seperti ketika kalau kalian nulis buku terlihat kan bukunya tercetak gitu. Apalagi di bukunya ada namanya ya, gitu, produknya itu ada namanya. Iya, jadi itu yang saya lakukan ketika saya sejak SMP sampai SMA, sampai lulus SMA. Terlihatnya sih ya biasa-biasa aja, tapi saya bangga, saya senang melakukan itu karena saya merasa saya bermanfaat gitu. Saya bermanfaat untuk siapa? Minimal untuk diri saya sendiri, yang kedua adalah untuk orang tua saya. Karena orang tua saya merasa terbantu dengan saya melakukan aktivitas tersebut. Ya minimal saya nggak minta uang jajan gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah saya punya aktivitas nenun itu sorenya saya masih ngajar TPA. Saya ngajar TPA. Ada beberapa waktu saya ngajar TPA, kemudian sekali waktu juga saya itu ngelesi, les privat gitu ya? Iya, jadi saya les privat anak SD, saya SMA, saya ngelesi anak SD, seperti itu. Dan itu sudah berkarya kalau menurut saya. Iya, jadi mungkin karya saya, kalau saya ikut lomba itu Ustazah, saya nggak pernah menang. Jadi saya nggak pernah menang ikut lomba. Saya pernah ikut lomba matematika itu bukan sekali dua kali. Saya berkali-kali ikut lomba matematika, tapi saya nggak pernah menang. Kalau lomba 17 Agustusan gitu menang nggak? Makan kerupuk. Iya, makan kerupuk pernah menang. Yang lain saya itu pokoknya kalau lomba-lomba nggak tahu. Iya, jarang sekali menang mungkin gitu. Belum waktunya ya. Iya, belum waktunya Potensinya mungkin ya. Belum keluar ya. Iya. Kemudian saya juga pernah ikut lomba ISMU, English, Arabic. Itu juga nggak menang gitu. Tapi ya alhamdulillah saya syukuri aja. Saya bersyukur bisa ikut lomba. Saya bersyukur bisa melakukan apa yang sudah selama ini saya jalani seperti itu. Dan itu saya definisikan sebagai sebuah karya gitu. Yang penting apa? Yang penting kita punya semangat gitu. Kita nggak hanya menjalani kehidupan sebagai pelajar itu mengalir, kemudian waktunya belajar, waktunya tidur, kemudian waktunya main-main. Enggak, tapi entah kenapa ya, memang karena waktu itu kondisi ya yang mengharuskan saya seperti itu, sehingga teman-teman bermain, saya tidak punya waktu bermain. Tapi saya menikmati itu, saya bersyukur bisa menghasilkan sesuatu, dan minimal itu adalah untuk diri saya dan orang tua saya, seperti itu. Oke Ustazah, penjelasannya sangat menarik juga ya. Tadi disebutkan bahwa kalau kita pengen menjadi pelajar yang mulia, yang berkarya, itu tidak harus menghasilkan suatu produk ya, tapi dimulai dari hal yang sederhana dulu ya, dengan cara membantu orang lain, dengan cara kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain yang seperti itu ya Ustazah. Iya, dari situ insya Allah akan muncul produk yang lebih dengan besar sendirinya gitu. Ya. Iya, betul. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan perbincangan pembahasan materi kita kali ini, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tanggal 21 September 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mempercayakan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik untuk mengembangkan PLTS di lingkungannya. PLTS yang terletak di lantai 6 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik telah berhasil diuji coba dengan disaksikan oleh anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Taufikullah Ahmadi MPDI. Sebanyak 76 panel dengan kemampuan menghasilkan energi listrik sampai dengan 25 kW. Adanya PLTS ini diharapkan dapat mengurangi beban listrik secara nasional, terutama di lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik.
Baik anak-anakku dan juga pemirsa setia Semami Yogi KB Channel, kembali lagi kita di acara Kalbu, kajian malam Sabtu. Oke Ustazah, tadi sudah dijelaskan bahwa supaya kita bisa menjadi pelajar yang mulia itu salah satunya adalah kita harus memuliakan diri kita dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk menjadi pelajar yang berkarya tidak harus menghasilkan suatu produk ya Ustazah ya, tapi lebih kita memberikan manfaat untuk orang lain seperti itu ya. Dan tadi juga saya tangkap bahwa salah satunya supaya kita menjadi pelajar mulia yang berkarya itu adalah dengan selalu menyenangkan hati orang tua ya, membantu meringankan tugas atau beban orang tua. Nah, untuk lebih supaya anak-anak ini mengetahui, oh aku mampunya aku di mana ya, passionku ini apa ya, potensi yang ada dalam diriku apa ya. Nah, barangkali bisa disampaikan juga supaya anak-anak itu paham, dan yang sebelumnya belum berkarya tapi dengan apa yang Ustazah sampaikan mungkin sudah membuka wawasan mereka untuk menghasilkan suatu karya, mulai dari hal yang kecil ya, yang sederhana seperti itu Ustazah. Iya, terima kasih Ustazah Diana. Saya lanjutkan ya. Kalau tadi saya cerita pengalaman saya pulang sekolah itu nenun ya, nyari uang. Kelihatannya kok ini pelajar kok nyari uang gitu ya. Memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian sekarang itu kondisinya nggak seperti itu, kondisi ekonomi sudah berkecukupan, justru itu lebih membuat kalian bisa melakukan hal lain ya, yang lebih bermakna mungkin. Jadi mungkin lebih fokus, bisa dibilang gitu ya Ustazah. Iya, bisa lebih fokus mengembangkan potensinya gitu. Jadi bukan berarti potensinya Ustazah itu kemudian ya cuma bisa nenun, enggak gitu. Sebenarnya Ustazah juga pengen banget waktu itu melakukan atau menghasilkan karya-karya gitu, tapi kondisinya belum memungkinkan gitu. Di desa, kemudian kondisi ekonomi juga seperti itu. Akhirnya harus melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Gitu. Nah, sebenarnya Ustazah dulu itu juga punya hobi yang kemudian tidak terlalu dikembangkan ya, karena ya itu tadi keterbatasan. Jadi dulu juga suka baca dan suka nulis juga. Nah, dan beberapa hasil karyanya Ustazah juga sempat diterbitkan di mana? Di majalah dinding dan di majalah sekolah. Meskipun belum masuk ke koran ataupun majalah nasional, tapi Ustazah sudah bersyukur. Wah, ada nama saya Ainur Windasari. Iya, setiap ada siswa mondar mandir ya, di depan mading kan bisa membaca, ada nama saya gitu kan. Kemudian ya, kemudian setelah Ustazah lulus SMA itu sempat vakum 1 tahun, nggak melanjutkan kuliah karena itu tadi keterbatasan ekonomi, dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang kemudian Ustazah bisa melanjutkan kuliah S1. Nah, di situ Ustazah lebih bisa mengembangkan potensi lagi. Jadi sudah nggak mungkin kan berkegiatan menenun ya kan, karena memang harus fokus kuliah dan jauh dari orang tua. Kemudian Ustazah mencoba untuk nulis. Nah, waktu itu Ustazah nulis lagi di majalah Kuntum. Mungkin teman-teman yang di IPM tahu ya majalah Kuntum, majalahnya pimpinan pusat IPM. Nah, alhamdulillah Ustazah bersyukur sekali bisa ada wadah majalah Kuntum itu. Jadi Ustazah pernah nulis cerpen, pernah nulis puisi, pernah nulis artikel, pernah nulis resensi buku, dan sampai sekarang masih terdokumentasikan dengan baik. Ya, artinya majalah Kuntum yang ada karyanya Ustazah itu masih Ustazah simpan. Dan Ustazah juga nulis di blog Ustazah yang sampai saat ini juga masih ada. Blognya Ustazah ainurwindasari.blogspot.com, masih blogspot ya karena belum berbayar. Tapi alhamdulillah Ustazah syukuri aja, karena di situ dari blog itu Ustazah bisa terus mengasah kemampuan menulis gitu. Dari situ juga Ustazah mengetahui apa arti passion. Nah, ini ya anak-anakku sekalian bisa ngecek nih, sebenarnya passion kita itu di mana sih gitu. Passion itu kalau definisi sederhananya dari Ustazah adalah sebuah kegiatan yang ketika kita lakukan, dibayar atau enggak, kita itu senang melakukannya. Orang lain mau ngomong apa, pokoknya kita senang melakukannya. Iya, nggak peduli. Mau kita harus tidurnya itu sampai larut malam banget, kita suka.
Nah, tapi itu menghasilkan sebuah karya. Nah, itulah passion gitu. Bukan berarti kalau kita itu suka ngegame sampai larut malam itu passion kita, bukan. Menurut saya nggak ada orang yang sebenarnya dikasih passion untuk ngegame untuk hanya buang-buang waktu. Tapi passion itu adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan dan itu menghasilkan karya dan kita suka melakukannya. Kita yang kita cintai sendiri ya. Iya, yang kita ciptakan dan kita mencintai pekerjaan tersebut. Nah, dan itu Ustazah buktikan. Karena apa? Ustazah pernah nulis sebuah draft buku tapi belum terbit. Mudah-mudahan Ustazah waktu. Iya, amin ya rabbal alamin. Jadi Ustazah nulis sebuah draft buku yang itu sampai hampir setiap hari itu Ustazah harus tidur jam 12 malam karena harus membagi waktu ya antara kuliah dengan nulis, kemudian dengan mencari referensi. Itu nggak ada yang nyuruh gitu, nggak ada yang nyuruh dan Ustazah lakukan dengan senang hati gitu dan setiap hari. Nah, mungkin itu definisi dari passion. Maka sekarang coba kalian temukan passion kalian itu apa gitu. Nuliskah atau nyanyikah atau public speaking atau buat suatu kerajinan tangan mungkin atau membuat desain. Itu coba kalian temukan kalian sukanya itu ngapain dan itu bisa bermanfaat minimal untuk diri kalian dan orang lain gitu. Mungkin bisa dikatakan dari passion yang kita punya, passion yang kita munculkan itu suatu saat akan menghasilkan suatu karya. Iya, betul. Ya, iya betul, dari passion kita. Ustazah tadi kan nggak terasa ternyata iya menghasilkan sebuah karya tulisan ya kalau yang saya tangkap dari cerita Ustazah Ain tadi ya. Iya betul. Tulisan ya meskipun nggak banyak ya Ustazah dan nggak banyak juga yang baca tapi Ustazah sudah bangga dengan karya itu. Nah, Ustazah juga ingin menyampaikan dan mengingatkan ya, coba kita cek kebiasaan kita gitu. Dengan sosial media yang ada saat ini ya, kalian punya IG, punya Twitter, itu ada istilah yang namanya FOMO dan JOMO. Nah, baru dengar apa? Udah pernah dengar. Jadi kalau FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi ini istilah untuk orang yang kayaknya nggak mau ketinggalan satu info pun yang ada di media sosial. Pokoknya benar-benar lihat IG, benar-benar lihat yang iya, info tentang bola kah, artis kah, atau demo kah, berita nasional. Pokoknya dia harus tahu. Ketika ada orang ngomong berbicara tentang satu topik, dia harus bisa nyambung. Itu orang yang FOMO, dia fear of missing out. Jadi pokoknya harus tahu terus, sehingga waktunya itu kebanyakan digunakan untuk scroll Instagram, kemudian ya pokoknya nyari info terus gitu. Pokoknya nggak enak kalau bentar aja nggak pegang HP dan nggak lihat info. Tapi coba bandingkan dengan yang satunya, yang tim satunya, yaitu JOMO, yaitu joy of missing out. Orang iya. Jadi dia itu bukan bahagia ya, oh bukan, beda itu lagi beda. Jadi dia itu senang dan bahagia, enjoy aja, nggak tahu info ya emangnya kenapa, itu bukan urusanku gitu kan. Misalnya nggak tahu tentang isu pelakor misalnya, ya emang kenapa gitu, perkembangannya gimana ya, emang kenapa, itu kan bukan urusan saya gitu kan. Tapi dia berusaha mengarahkan ke passionnya dia. Jadi dia punya IG misalnya, itu nggak semua yang dia lihat kemudian dia ikuti, nggak semuanya itu dia baca, tapi dia hanya mengikuti yang menurutnya ketika orang itu atau akun tersebut posting, itu justru membuat dia semangat, terus membantu dia untuk menambah info, menambah wawasan, sehingga dia yang ada hubungannya dengan dirinya, yang buat dia lebih baik. Ya baik itu dari sisi mental maupun akhlak maupun pengetahuan, pokoknya itu sesuai dengan dirinya ya dia ikuti gitu. Tapi kalau itu hanya misalnya sekedar artis yang cuma posting kemewahan, itu dia itu nanti buat saya iri, nggak usah diikuti kayak gitu. Nah itu yang tipe JOMO gitu. Jadi kalau saya menyarankan, Ustazah menyarankan kalian jangan menjadi tipe orang yang FOMO, karena nggak semua informasi itu harus kalian tangkap kok, dan nggak semuanya itu bermanfaat untuk kita filter dulu ya mungkin Ustazah ya. Begitu. Biar kita juga tidak asal ikut-ikutan ya. Iya, gitu. Jadi itu dalam bermedia sosial. Nah, sekarang bagaimana sih untuk kita bisa benar-benar menjadi pelajar yang mulia dan
semangat berkarya itu, kalau tadi sudah saya sebutkan, cek kebiasaan kita ya. Coba cek kebiasaan kita. Kita itu sudah punya kebiasaan yang baik atau selama ini kebiasaan kita itu cuma menuruti keinginan kita aja gitu. Dan yang kedua, coba berdoa. Saya yakin kalian semua itu pasti punya mimpi yang mungkin ketika kalian sudah menginjak SMA itu mungkin mimpi kalian tuh sudah terkubur karena mungkin takut ataupun gengsi kalau diungkapkan ke orang lain. Dulu waktu ETK, waktu SD itu suka ngomong, saya nanti pengen jadi dokter, saya nanti pengen pengen jadi guru dan seterusnya. Tapi ternyata pas sudah SMP, SMA justru itu nggak pernah diungkapkan. Nah, coba diingat-ingat lagi, dulu saya tuh sebenarnya pengen jadi apa dan apakah saya masih pengen jadi yang seperti yang saya cita-citakan. Kemudian ya berdoa gitu. Berdoalah agar mimpi kalian itu bisa tercapai. Meskipun saat ini mimpi itu belum bisa kalian capai sekarang. Dan doa itu bisa lebih cepat lagi akan terkabulkan kalau dibantu dengan doa orang tua. Dan kembali lagi ke tadi, bermanfaat apalagi ke orang tua. Orang tua meskipun nggak bilang terima kasih ya anakku kamu sudah seperti ini, tapi di dalam doanya ketika mereka berdua itu sholat, itu mereka sudah yakin mendoakan ketika kalian itu sudah berusaha menyenangkan mereka, meskipun mereka nggak mengungkapkan kepada kalian langsung, tapi ketika mereka sholat itu langsung, ya Allah anakku itu sudah seperti ini, saya sudah melihat kesungguhannya, tolong kabulkan cita-citanya. Ustazah yakin pasti seperti itu orang tua. Ucapan terima kasihnya orang tua. Iya, ya, terima dengan kasihnya cara orang tua. mendoakan ya. Betul. Ya. Begitu Ustazah ya. Oke, anak-anak tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Ain bahwa untuk menjadi pelajar yang mulia, semangat berkarya itu ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu diantaranya ada kita harus mengetahui kebiasaan kita, mengecek kebiasaan kita yang kita lakukan tiap harinya itu apa, dan mudah-mudahan apa yang kalian lakukan itu yang baik-baik ya Ustazah ya, sehingga kita suatu saat akan menghasilkan karya yang baik juga. Nah yang kedua, jangan lupa untuk berdoa ya Ustazah ya. Kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita tidak berdoa ya sama saja mungkin seperti itu ya Ustazah. Sama saja, Selain cek kebiasaan, berdoa juga kita tidak lupa untuk minta restu sama orang tua, menyenangkan hati orang tua ya, karena ridho orang tua itu juga ridhonya Allah. Nah itu kalau sudah mendapatkan ridho orang tua, ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan ya. Nah, yang terakhir yaitu kita harus menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain ya Ustazah ya, meskipun dari hal yang sepele. Nah dari beberapa tadi mungkin salah satunya adalah pasti sudah anak-anak miliki ya Ustazah, atau sudah anak-anak lakukan cuma tidak sadar aja ya Ustazah. Seperti itu ya. Mungkin selain dari yang sudah Ustazah lakukan, barangkali ada doa atau apa yang menjadikan anak itu supaya potensinya itu kelihatan, supaya bisa menghasilkan sesuatu mungkin Ustazah. Ya kalau saya sih tidak ada tips khusus ya waktu itu ya, saya berdoa ya sebagaimana doa yang sehari-hari yang saya panjatkan, dan terutama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke Ustazah, dan juga anak-anakku serta pemirsa setia Semam Yogi KB Channel, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, karena sangat menarik sekali ya pembahasan tadi, selain kita harus menjadi pelajar yang mulia, supaya kita menjadi pelajar yang mulia kita juga harus semangat untuk berkarya. Kita ikuti pesan-pesan berikut dulu. Jawa Timur, provinsi dengan penduduk 40 juta jiwa ini, memiliki potensi besar sebagai ladang dakwah persyarikatan Muhammadiyah, terutama di bidang audiovisual.
38 pimpinan daerah kabupaten kota menjadi modal utama menggerakkan dakwah Muhammadiyah di pelosok Jawa Timur. Dan insya Allah, TVmu akan mengudara di Jawa Timur melalui kanal multiplatform dengan menyajikan program-program unggulan yang menyuguhkan konten lokal. Di antaranya, Berita TVmu Jawa Timur, informasi yang menyajikan berita aktivitas persyarikatan Muhammadiyah di Jawa Timur. Islam on the Street, program religi on the spot yang mengupas masalah agama dengan ringan bersama warga dan pakar. Ta'awun, program reality show filantropi, bekerja sama dengan Lazismu yang akan mengangkat program unggulan Lazismu di daerah-daerah. TVmu Jawa Timur akan dipancarkan dari stasiun Muhammadiyah Gresik Kota Baru atau Mugep. Kami menyebutnya TVmu Jawa Timur Stasiun Mugep Gresik. Pemirsa, terima kehadiran kami sebagai bagian dari Muhammadiyah Official Broadcaster. Bismillahirrahmanirrahim. TVmu Jatim, Stasiun Mugep Gresik. Baik anak-anakku dan juga pemirsa setia Semamio GKB Channel, kita kembali lagi di acara Kalbu, kajian malam Sabtu. Nah, oke Ustazah, setelah tadi kita membahas panjang lebar tentang pelajar yang mulia dan semangat berkarya ini, barangkali ya, ini sepertinya di akhir ini kayak tidak terasa. Iya, cepet banget. Tidak terasa ya, kalau acaranya sudah mau selesai ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tipsnya apa dan pelajar itu seperti apa, karya itu seperti apa. Mungkin Ustazah bisa memberikan kesimpulan dari yang sudah dijelaskan tadi Ustazah, biar anak-anak lebih mengenal dan semangat lagi untuk menghasilkan suatu karya. Ya, baik, terima kasih Ustazah Diana. Di sesi terakhir ini ya, Ustazah ingin memberikan motivasi lagi ya untuk Ustazah sendiri dan terutama untuk anak-anakku sekalian.
Jadi kalau kita itu sudah terlanjur menjadi pelajar, ya, terlanjur menjadi pelajar, maka syukurilah itu. Alhamdulillah kita ini pelajar. Kita bukan yang ada di luar sana yang kemudian tidak berkesempatan mengenyam pendidikan. Itu kita syukuri. Alhamdulillah kita masih termasuk yang namanya pelajar. Dan kita beruntung. Kita beruntung kita berkesempatan menjadi pelajar karena kita akan selalu didoakan oleh para malaikat. Para malaikat itu mendoakan loh kalau kita itu sedang beraktivitas belajar. Dan itu harus kita manfaatkan sebagai bentuk rasa syukur. Kita sebagai pelajar terus harus ngapain gitu. Setelah tadi tahu ya, sebagai pelajar itu minimal itu memuliakan diri sendiri, ya. Jangan kemudian sebaliknya menghinakan diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Dan dalam hati harus ada cita-cita atau keinginan bahwa saya itu harus menjadi pelajar yang luar biasa. Tidak boleh hanya menjadi pelajar yang biasa-biasa saja. Caranya gimana? Kata kuncinya adalah lampaui dirimu. Tugas kita itu bukan untuk menyaingi orang lain, bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan kemalasan kita, mengalahkan keminderan kita, mengalahkan ketakutan kita. Itu harus kita kalahkan. Yaitu hanya bisa kita lakukan kalau di dalam hati kita ada motivasi gitu. Motivasi yang paling bagus itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Memang kita awalnya mendapatkan motivasi dari orang lain, tapi kalau di dalam hati kita sendiri itu tidak ada motivasi, percuma setelah kita mendengarkan kemudian lupa dan malas lagi. Tapi kalau motivasi itu hadir, ada dalam hati kita sendiri, insya Allah itu akan menjadi penuntun kita untuk mencapai cita-cita kita gitu. Dan kita harus ingat bahwa kita itu diciptakan bukan untuk tujuan yang biasa, tapi kita diciptakan untuk tujuan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita adalah orang yang terpilih. Dari siapa? Iya, manusia pilihan. Dari sekian juta sel sperma ayah kita, kitalah yang terpilih kemudian menjadi manusia. Kita sudah mengalahkan yang lain, maka kita lanjutkan misi kita untuk menjadi pemenang, untuk menjadi manusia yang luar biasa. Jadi kalahkan diri kita, jadilah luar biasa, bermanfaatlah untuk diri kita, senangkanlah orang tua kita, dan selanjutnya orang yang akan melihat kita ini pelajar yang mulia, pelajar yang berkarya, atau sebaliknya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi pelajar yang luar biasa, membanggakan orang tua, dan bahagia tentunya di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin itu Ustazah yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ustazah. Kalau dari saya yang bisa saya tangkap itu dua ya. Muliakanlah diri kita, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Muliakanlah diri kita, muliakanlah diri kalian, maka kalian akan menjadi pelajar yang mulia dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teruslah untuk berbuat baik supaya kalian akan menciptakan atau kalian akan membuat karya yang lebih baik lagi. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di acara Kalbu yang akan datang, dan terima kasih karena sudah menyaksikan acara Kalbu kali ini di edisi Bincang Pelajar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa merubah cara pandang anak-anak ya untuk menjadi pelajar yang berkarya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi